Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini yang berbahagia. Allah menyampaikan kita sampai malam ini dalam menjalankan kewajiban puasa kita di bulan Ramadan, dan beberapa saat yang lalu kita sudah menjalankan salat sunnah tarawih
yang hanya ada disyariatkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk minas su'ada'il maqbulin, daripada orang-orang yang berbahagia dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billah minal ashqiya'il mardudin, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar jangan dimasukkan kepada orang-orang yang merugi dan orang-orang yang tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Tadi malam kita libur karena terkendala teknis, maka alhamdulillah atas inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali membahas tentang makna dari dan kandungan yang ada di dalam suratul Duha. Sekali lagi Al-Faqir membacakan surat ini dari awal sebagai pengingat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas awal daripada surat Ad-Duha ini. Kita sudah sampai di kalimat wal-laili idza saja. Wad-duha kemarin sudah dijelaskan tentang makna ad-duha. Kemudian wal-laili idza saja juga Al-Faqir sudah menjelaskan di dalam pengajian kita yang pertama. Dan sekarang ad-duha juga menjelaskan kepada kita semua kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa ad-duha ada yang mengatakan pagi hari, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ad-duha itu adalah siang hari atau hari itu seluruhnya. Karena setelah kalimat ad-duha ini mengatakan dilanjutkan dengan kalimat wal-laili idza saja, disebutkan malam seluruhnya. Maka sebagian ahli tafsir menjelaskan kalimat ad-duha ay jami'an nahar. Salah satunya adalah Imam As-San'ani di dalam tafsirnya Fathul Qadir menjelaskan tentang makna ad-duha itu yakni jami'un nahar. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Apa tujuannya? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu kecuali bahwa sesuatu itu mempunyai hikmah yang besar yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah yani yuridul hatha wat targhiba 'ala al-ibadati fihima. Yani untuk memberikan penyemangat, himbauan, ya. Untuk apa? Untuk beribadah.
untuk memperbanyak ibadah di waktu ini, di waktu-waktu duha atau dalam hari itu dan pada waktu malam. Bagaimana cara saya harus beribadah kepada Allah? Apakah hidup saya hanya akan disibukkan, dihabiskan hanya untuk beribadah? Kapan saya mencari rezeki? Kapan saya bertemu dengan keluarga? Kapan saya bisa bertemu dengan para sahabat? Sesungguhnya para kaum muslimin rahimakumullah, ibadah bukan hanya perintah tentang salat, zakat, puasa dan haji saja. Ibadah adalah segala sesuatu perbuatan, perintah, apakah itu perintah wajib ataupun perintah sunnah, dan pekerjaan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat, maka itu disebut dengan ibadah. Puasa, salat, zakat, haji sudah pasti itu adalah ibadah. Maka bagaimana caranya agar sepanjang siang dan malam itu adalah ibadah bagi seorang hamba? Maka itu kembali kepada niat. Ketika engkau niatkan apa yang engkau lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan garis bawah bahwa perbuatan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam rangka untuk menzalimi orang lain, dan Allah ridha dengan perbuatan itu, maka itulah ibadah. Makanya kita di dalam pekerjaan apapun, perbuatan apapun, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali segala sesuatu itu dengan bismillah dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi berdagang, kita niatkan untuk ibadah. Untuk apa? Untuk saya mendapatkan ribh atau keuntungan, dan keuntungan itu untuk saya nafkahi keluarga saya, untuk anak-anak saya sekolah, untuk saya bisa bersedekah kepada para fakir miskin dan anak yatim misalnya. Kita awali dengan itu, maka itu adalah ibadah. Sepanjang kita berdagang itu adalah ibadah. Begitu juga ketika kita pergi bersilaturahmi misalnya ke keluarga yang jauh atau ke para sahabat kita. Kita niatkan bahwa silaturahmi itu adalah di antara salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita niatkan bahwa saya ingin pergi bersilaturahmi kepada saudara muslim saya dalam rangka untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW lillahi ta'ala. Maka selama perjalanan kita dari rumah sampai ke rumah yang kita tuju, sampai kita kembali lagi, itu juga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sanalah fungsinya niat. Karena niat itu memang berfungsi adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ya. Ketika kita berniat baik, maka akan berubah perilaku yang biasa, kebiasaan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menganjurkan kita untuk banyak beribadah di waktu siang dan di waktu malam ini. Jangan sampai terputus. yakni yushbihu ad-duha fi rabi'atin nahar wa inqita'uhu 'anka yushbihu al-laila as-sakin al-mudlim al-muwahhish. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerupai duha ini, mengumpamakan waktu duha ini, ya, fi rabi'atin nahar, pada seperempat siang yang pertama atau di waktu pagi hari itu. Wa inqita'uhu 'anka yushbihu al-laila as-sakin, dan kelupaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengingat sisi-sisi duniawinya saja di dalam kehidupannya tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, maka itu yushbihul lail as-sakin al-mudlim al-muwahhish. Maka itu menyerupai pada waktu malam yang tenang, gelap gulita dan menakutkan. Makanya itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya. Karena ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang menerangi dirinya. Akan tetapi ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang menggelapkan dirinya.
Maka segala sesuatu itu akan kembali kepada diri seorang hamba itu. Maka fama aqalla al-'ubbadu fi ad-duha wa ma aqalla al-'ubbada wal lailu sakinun muzlimun. Maka Allah menyindir. Kenapa wadduha, dan demi waktu duha? Karena saking sedikitnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada waktu pagi itu. Di waktu pagi yang kita tahu Allah mensyariatkan kita salat sunat duha. Tapi sebagian besar manusia pada waktu pagi itu sibuk dengan perkara duniawi. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi berpergian, ada yang mencari rezeki. Apapun itu sebuah perbuatan. Banyak yang keluar dari rumahnya pada waktu pagi itu. Tapi sedikit kemudian yang mengembalikan perkara atau perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hanya mengejar duniawi kemudian menyibukkan diri dengan perbuatan itu dan tidak melihat sisi-sisi yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dilanggar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir atau bersumpah dengan waktu duha. Wa ma aqallu, dan sangat sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada waktu malam. Dan memang itu fenomena yang terjadi bukan hanya hari ini, sejak zaman dahulu. Makanya Allah menyerupai orang-orang yang tidak mau beribadah pada waktu malam itu seperti malam gelap gulita yang menakutkan. Orang sibuk tidur pada waktu malam, sibuk apapun itu, ya. Hanya sedikit kemudian yang diberikan hidayah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu malam dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia bertafakkur dengan hidupnya dia, dengan dirinya dia. Dia kemudian sholat tahajud, mengerjakan sholat-sholat sunnah, ataupun hal-hal yang bermanfaat. Tapi Allah menyindir waktu malam itu karena sedikit hamba-hambanya yang mau beribadah pada waktu malam itu. Padahal waktu malam itu adalah waktu yang paling mustajab ketika seorang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di sepertiga malam terakhir itu. Itu adalah kebiasaan para aulia, kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pasti meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu. Karena Allah memang sudah menjanjikan tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam itu maka bertahajudlah kamu sebagai salat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian dari sebab mendekatkan diri kamu dalam bentuk melakukan kesunahan akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah didatangi oleh beberapa kelompok kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejenis utusan dari kaum Yahudi. Kemudian mereka menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, apa yang mereka tanyakan? Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita ini memang sudah berlaku bagi orang-orang Yahudi sebelumnya. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh, dan tentang Dzulqarnain. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gadan ukhbirukum, kata Rasulullah. Besok aku akan kasih tahu kalian. Besok aku akan mengabarkan kalian. Dan Rasulullah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat insyaallah. Rasulullah kemudian dengan sangat yakin mengatakan, besok aku kasih tahu. Karena kebiasaan Rasulullah ketika ada para sahabat atau orang-orang yang bertanya, pasti kemudian wahyu itu turun kepada beliau untuk dijadikan untuk dikabarkan kepada para sahabat dan kepada
orang-orang yang bertanya. Akan tetapi kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan insya Allah. Langsung dia mengatakan, besok aku kabarkan kalian. Maka ini yang jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini kemudian tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan sampai 12 hari, ada yang bilang 15 hari, ada yang bilang sampai 40 hari ayat ini tidak turun. Ditaakhurlah, diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab Rasulullah menjanjikan, tidak mengatakan insya Allah di dalam jawabannya ketika para kaum Yahudi itu bertanya kepadanya. Maka di masa tidak turunnya ayat ini, tidak turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah oleh para kaum kafir Quraisy, para musyrikun kemudian mengolok-olok dia sampai mengatakan, sekarang Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, katanya. Sekarang Nabi Muhammad sudah dimurkai oleh Tuhannya, dimarahi oleh Tuhannya, makanya sekarang tidak pernah turun wahyu lagi kepadanya. Ya. Ada juga yang mengatakan istri dari Abu Lahab sampai mengatakan setannya Muhammad meninggalkannya dia. Itu katanya, saking bencinya. Sekarang setannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad, katanya. Inna syaitana Muhammadin tarakahu. Setannya Muhammad meninggalkannya dia. Itu salah satunya. Rasulullah diolok karena tidak pernah turun wahyu. Maka inilah yang menyebabkan kemudian turunlah ayat yang mengatakan di dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan sekali-kali jangan kamu mengatakan sesuatu, sesungguhnya aku pasti akan mengerjakannya besok. Illa an yasha Allah, kecuali mengatakan mudah-mudahan Allah menghendakinya, mudah-mudahan Allah menghendakinya, atau insya Allah. Maka inilah yang menyebabkan turunnya ayat surat Az-Duha. Ketika Nabi Muhammad diolok-olok karena tidak pernah turun wahyu lagi, maka turunlah surat Az-Duha ini. Maka ketika para kaum kafir Quraisy, para musyrikun berkata kepada Rasulullah, mengejek Rasulullah, maka thumma raddallahu 'alal musyrikin biqaulihi, kemudian Allah menjawab ejekan kaum kafir Quraisy, para musyrikin itu dengan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Yani lam yatrukuka ya Muhammad tarakal muwaddi wa ma baghadak. Allah tidak meninggalkanmu. Allah juga tidak marah kepadamu. Bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada Nabi Muhammad? Begitu. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang habib. Kemudian dia adalah manusia yang terpilih. Terpilihnya Rasulullah kemudian membawa risalah yang sangat besar, menyempurnakan agama-agama terdahulu dan agama yang paling baik, penyempurna. Maka tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para kaum musyrikun mengolok-olok kepada beliau. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang pertama. Yang dimaksud ayat dunia. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang akan didapatkan oleh umatnya di dunia, apa yang akan terbuka bagi umat-umatnya di dunia. Kita tahu
Surat Ad-Duha adalah surat Makkiyah. Turunnya sebelum beliau hijrah. Dan turunnya di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di masa-masa sulit dakwahnya Rasulullah. Banyak gangguan, banyak hujatan, banyak pelemahan di dalam dakwahnya Rasulullah. Maka sudah dikasih tahu Rasulullah dari ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad apa yang akan terjadi kepada umat-umatnya nanti. Apa yang dia akan terbuka dunia ini kepada umat-umatnya. Fasurra alaihi salatu wassalamu surun aziman. Ketika Allah mengabarkan kabar ini kepada Rasul kita Muhammad, maka Rasulullah kemudian senang, bukan main senangnya, senang sekali. Olok-olokan para kafir Quraisy, para musyrikun itu tidak berguna lagi, karena Allah sudah mengabarkan kabar baik itu sebelum terjadi. Ini adalah diantara salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang kabar masa depan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, kemudian setelah itu memenangkan beberapa peperangan, kemudian setelah beliau mangkir wafat, kemudian para sahabatnya melanjutkan dakwahnya, Islam semakin luas, semakin diterima, sampai menjadi penguasa dunia pada saat itu. Ini adalah salah satu daripada janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dulu pada awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat disiapkan oleh Rasulullah disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah kelak di yaumul qiyamah, khairun wa abqa wa ahsan min dzalik, lebih baik, lebih abadi, dan lebih sempurna, lebih indah min dzalika, daripada itu. Padahal Rasulullah sudah diberitahu bahwa engkau wahai Rasulullah Muhammad besok akan mendapatkan kemenangan, engkau akan mendapatkan kemajuan, Islam itu akan semakin jaya. Itu kan kemenangan-kemenangan di dunia. Semua kabar baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah di yaumul qiyamah, untuk di negeri akhiratnya, itu masih lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih indah, dan lebih segalanya. Nah, ini juga menjadi khitab kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya khusus kepada Rasulullah tentang kemuliaan bahwa akhirat itu lebih baik. Yakni al-amru bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini juga berlaku keumuman bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba itu berbuat ketaatan, berbuat takwa, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga untuk umat Nabi Muhammad. Allah mempersiapkan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih abadi, yang lebih nikmat baginya, yaitu kelak di yaumul akhirah, pada hari akhirat. Di dunia Allah berikan, di akhirat pun lebih baik Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika dia berada di dunia. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa mazaya yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Ada kekhususan-kekhususan yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi tidak diberikan kepada yang lainnya.
Apa yang pertama? Fahuwa awwalu man yaftahu babal jannah wa a'tahu Allahul kautsar. Nah, di antara kekhususan Rasulullah yang dimana kita sangat bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak menjadi umat-umat Nabi terdahulu. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita menjadi salah satu umat Rasulullah. Rasulullah itu dikhususkan di antara ribuan nabi yang lain. Ratusan rasul yang lain, malaikat dan hamba-hamba yang lain. Maka Rasulullah yang paling pertama besok akan membuka pintu surga. Rasulullah yang akan pertama kali membuka pintu surga. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi yang lain itu tidak bisa membuka kunci surga kecuali harus dibuka besok oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagi Rasulullah telaga yang sangat agung, yaitu Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Yakni dia adalah sungai yang sangat indah di surga, di mana dia terbuat dari permata katanya. Wa turabuhu minal miskil adfar. Tanahnya berasal dari misk. Semuanya serba indah, tidak bisa dibayangkan. Itulah telaga Al-Kautsar. Dan itu dikhususkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua? Wa huwa sahibus syafa'atil kubra. Nabi Muhammad itu adalah pemilik syafaat kubra. Pemilik syafaat kubra. Di mana nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat itu. Karena pada hari kiamat itu adalah faslul qadha. Yaitu waktu penghakiman bahasa kita lah. Waktu penghakiman terhadap seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Maka pada hari itu adalah asyadidul karab. Sangat memilukan, sangat menakutkan, di mana setiap orang hanya akan mempertanggungjawabkan amalnya, tidak akan sibuk dengan orang lain, karena saking huru-haranya pada saat itu, saking menakutkannya. Kita pun belum tahu. Maka seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ingin berharap agar cepat berlalu. Agar cepat berlalu hari penghakiman itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, sudah kalau saya memang masuk neraka, masukkan saya masuk neraka. Karena dia belum merasakan neraka itu. Sampai saya siap masuk neraka, asalkan jangan saya tempatkan di tempat penghakiman ini. Saya tidak sanggup katanya. Padahal neraka itu lebih menyakitkan lagi. Tapi itulah suasananya pada hari itu nanti. Maka fataqumul khalaiqu ila Adam. Maka para makhluk melapor kepada Nabi Adam ketika dikumpulkan besok di padang mahsyar itu. Karena saking huru-haranya, maka orang-orang pada saat itu kemudian melapor kepada Nabi Adam. Apa katanya? Fayaqulun ya abal bashar sal rabbukal hisab. Sal rabbukal hisab. Wahai bapak manusia. Karena dia adalah manusia pertama. Wahai bapak manusia yang pertama. Mintalah kepada Tuhanmu. Tanya kepada Tuhanmu kapan hari hisab itu. Sudah lelah istilahnya menunggu. Maka Nabi Adam pun enggan. Tidak bisa Nabi Adam. Hanya untuk bertanya saja tidak bisa. Maka apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa bertanya kepada Tuhanku. Nafsi, nafsi. Pada hari ini kita nafsi. Pada hari ini kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Walaupun saya juga seorang Nabi, saya mempertanggungjawabkan kehidupan saya, kata
Nabi Adam. Akhirnya orang-orang tidak bisa. Kemudian mereka berlanjut pindah ke Sayyidina Ibrahim. Apa katanya? Wahai Ibrahim, orang-orang yang sudah tidak sabar ingin dihisab ini agar tahu dia akan ke surga atau ke neraka. Wahai Khalilur Rahman, wahai Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tanya Tuhanmu kapan hari hisab itu. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam pun tidak mampu. Dia tidak mampu menolong orang-orang yang bertanya pada hari itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Yani Khalilur Rahman. Sama seperti jawaban Nabi Adam. Nafsi, nafsi, nafsi. Pada hari ini kita sendiri. Kita nafsi-nafsi pada hari ini. Tidak ada saya mampu menolong kalian, katanya. Maka kemudian mereka, di Nabi Ibrahim juga tidak mereka dapatkan jawaban itu. Mereka kemudian ke Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, engkau adalah ruhullah wa kalimatih. Engkau adalah ruhullahi wa kalimatuh. Engkau adalah ruh Allah, wahai Isa alaihissalam. Coba tanyakan Tuhanmu kapan hari hisab itu. Kami sudah lama menunggu. Kapan hari hisab itu? Kami ingin mengetahui masir kami kemana. Apakah kami akan ke surga ataupun ke neraka? Tanyakan Tuhanmu, wahai Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Aku pun tidak mampu. Pada hari ini kita sendiri-sendiri. Kemudian Nabi Isa mengatakan apa? Adullukum 'alan nabiyyil arabiyyil ummi. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian seorang nabi dari bangsa Arab yang ummi. Aku akan tunjukkan kepada kamu seorang nabi dari bangsa Arab yang ummi. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang ini kemudian berbondong-bondong menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha. Akulah pemilik itu. Akulah pemilik pertolongan itu. Akulah pemilik syafaat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi, bersama bendera pujian. Fayasjudu tahtal arsy fayaqulu lahu rabbuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, irfa'. Rasulullah bersujud di bawah arsy, ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'ta. Mintalah apa yang kamu mau minta, kamu pasti akan diberikan wahai Muhammad. Washfa' tushaffa'. Mintalah syafaat itu. Mintalah kamu syafaat itu. Engkau akan disyafaatkan. Engkau akan mampu menjadi syafaat bagi orang lain. Fayarfa'u ra'sahu wa yaqul. Kemudian Rasulullah kemudian mengangkat kepalanya, kemudian berkata, Ya Rabb, as'alukal qadha. Itu yang pertama ditanyakan oleh Rasulullah. Ya Allah, permintaanku yang pertama kepadamu. Manusia-manusia ini sudah banyak berkumpul menunggu waktu hisab mereka. Mereka sudah tidak mampu untuk menunggu waktu hisab mereka. Kemudian mereka mendatangiku, Ya Rabb, as'alukal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu yang pertama al-qadha, penghakiman itu, hisab orang-orang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hari penghakiman itu atau yaumul hisab, menghisab amal seluruh manusia setelah kelak Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allahul wasilah wad darajatal 'aliyah wal maqamam mahmud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah,
sebagai penghubung. Makanya kita sebagai hamba sering disuruh untuk bersolawat. Salawat itu adalah wasilah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang mengatakan kita berwasilah dengan jah Rasulullah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan kita untuk berwasilah dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saking mulianya Rasulullah, Allah sudah memberikan dia sebagai wasilah. Masih hidup ataupun sudah meninggal, tetap Rasulullah boleh dijadikan wasilah seorang hamba untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat adalah satu-satunya cara, salah satu cara kita untuk mempercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan dia derajat yang paling tinggi yang tidak diberikan kemudian kepada yang lain, dan tempat yang paling terpuji. Ini di antara kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui, baru kita hanya sampai 2 ayat. Saking banyaknya kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, khusus lagi kepada umatnya kelak. Di sini nanti ada lagi, belum selesai ceritanya. Insyaallah besok malam kita akan lanjutkan sedikit pertemuan kita ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua bagaimana mulianya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikhususkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita sebagai umatnya. Maka mari kita bersama-sama, apalagi di bulan yang mulia ini, di malam Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya mempertemukan kita semua dengan malam terbaik itu. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya di bulan ini mengampuni dosa kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya dengan sebab bulan Ramadan ini memberikan kita rahmat. Karena hanya rahmat-Nya lah yang mampu menyelamatkan kita dari segala keburukan dan ancaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab bulan Ramadan ini kita terbebas dari panasnya api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dari sebab bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diridhai dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Demikian, insyaallah besok malam kita lanjutkan di surat yang sama, surat Ad-Duha. Agak panjang penjelasannya, tapi alhamdulillah kita mendapatkan gambaran, kita mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah di surat yang pendek ini. Maka akhirul kalam, Al-Faqir memohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat dan kurang sesuai. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu karena kekurangan ilmu dari pribadi hamba, karena kebodohan Al-Faqir ketika memberikan sesuatu dari apa yang sudah dijelaskan oleh ulama kita para salafus saleh. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.